Halo penonton, balik lagi di channel Mampir Dulu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan tentang HT-POC dan HT analog atau HT radio angin yang biasa. Nah, akan banyak yang nanya tuh, bedanya HT-POC dan HT analog itu atau HT radio angin itu bedanya apa? Nah, berikut ini adalah penjelasan dari saya mengenai perbedaan tentang HT-POC dan HT analog. Nah, pada video ini yang dijadiin model compare adalah HT Baofeng DM1702 dan HT POC-nya Hytera PNC370. Nah, untuk HT Baofeng DM1702 ini menggunakan frekuensi dual band VHF dan UHF yang bermain di 136 sampai 174 dan 400 sampai 470 MHz. Jadi untuk berkomunikasi melalui HT dengan menggunakan radio analog atau HT radio angin ini hanya tinggal menggunakan frekuensi, dan frekuensinya itu tinggal kita samain aja, maka HT-nya akan terkoneksi dan kita bisa berkoneksi langsung. Nah, sedangkan HT POC ini berbeda dengan HT biasa, tetapi fiturnya sama, dia mempunyai tombol PTT, volume dan lain-lain. Akan tetapi kebanyakan dari model-model HT POC ini antenanya itu built-in-nya tidak bisa dicabut dan tidak bisa diganti. Ada yang bisa dicabut, nah itu bisa menambahkan kekuatan sinyal penerimaannya. Nah, dari kedua perangkat tersebut, HT POC dan HT analog atau HT radio angin ini memiliki keunggulan masing-masing, dan keduanya adalah merupakan alat komunikasi yang kita bisa gunakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan rekan kerja kita, dengan teman atau dengan sanak saudara. Kalau lagi ada acara atau lagi ada apa ya, pakai HT lebih gampang untuk koordinasinya. Sedangkan untuk di HT POC, untuk menggunakan HT POC kita harus menggunakan platform tertentu atau menggunakan aplikasi yang terhubung dengan server untuk berkomunikasi. Berbeda dengan HT radio angin yang gampang, cuman samain aja frekuensinya udah kita sudah bisa berkomunikasi. Nah, di POC ini agak ribet ya, tapi keunggulannya itu jarak dari HT POC ini tak terbatas karena tidak mengandalkan dari frekuensi jangkauan radio FM dari HT radio angin ini yang biasa, karena nggak jauh-jauh banget gitu. Beda dengan POC ini bisa kemana-mana untuk komunikasinya. Untuk HT POC ini saya menggunakan platform dari IP Trunk yang disediakan oleh IP Trunk. Ya, dia adalah salah satu provider penyedia jasa komunikasi untuk HT POC. Nah, keunggulan dari POC ini ya, karena HT POC menggunakan jaringan GSM atau jaringan seluler dengan jaringan data 4G maupun 3G. Nah, ini memberikan kita komunikasi tanpa batas. Selama kita masih menjangkau sinyal GSM, komunikasi ini akan bisa dilakukan gitu loh, dan bisa juga menggunakan WiFi untuk perangkat Hytera POC PNC370 ini. Dan keunggulannya lagi ini sistem trankitnya ya, jadi kita bisa ngomong ke grup dan ngomong secara pribadi ke orang gitu, jadi one to one atau one to many. Ada beberapa pilihan untuk menggunakan HT-POC. Platformnya itu ya ada banyak pilihan. Ada misalnya kalau yang mau gratisan kita bisa pakai Zelo, ataupun kita mau pakai yang berbayar ya kita bisa banyak pilihan tuh. Mau yang mana ya, kita fiturnya dibutuhkan apa ya bisa dilihat sendiri. Dari masing-masing platform itu menyediakan apa saja yang ditawarkan layanannya. Nah, jadi kalau untuk yang mau beli HT-POC itu harus ditentuin dulu nih. Jadi kita nggak bisa nih kalau beli HT-POC satu kita nggak punya teman atau nggak punya grup atau nggak punya komunitas atau nggak punya sesuatu itu dipakai secara gampang kayak HT radio itu nggak bisa. Oh ya, dan HT-POC ini banyakan itu menggunakan sistem operasi Android ya. Untuk Hytera PNC 370 ini pakai sistem operasi Android versi 5. Dan loh, kok sistem operasinya Android? HP dong? Bukan, ini HT ya. HT itu fungsinya untuk komunikasi ya, dan ada tombol PTT-nya, dimana kalau kita mencet tombol PTT-nya itu ya buat berbicara langsung, komunikasi gitu. Jadi ini serupa tapi tak sama. Yang namanya sistem operasi Android itu bebas ya, banyak dipakai di mana aja. Buat unit mobil juga ada pakai sistem operasi Android. Nah, ini HT POC ini HT yang ada pakai ini sistem operasi Android supaya kita lebih gampang dalam pengembangannya.
Nah, kalau ini adalah HT Bopeng DM1702, ini HT radio angin atau radio yang mengandalkan frekuensi FM, menggunakan pancaran FM atau pancaran frekuensi. Jadi dia nggak perlu server dan segala macamnya. Emang ada HT yang Android itu support juga dengan radio FM dan juga bisa menggunakan platform POC ya. Itu disebutnya dengan HT hybrid ya. Hybrid itu ya, HT dua alam. Jadi bisa mode FM dan bisa mode POC juga. Nah, kalau yang ini jadi ya terpisah ya antara HT POC dan HT analog atau HT radio FM yang saya gunakan yang terpisah. Jadi ya kebutuhannya ya komunikasi di FM dan komunikasi di POC saya menggunakan HT yang terpisah. Kalau punya duit banyak atau teman-teman butuh kedua alat komunikasi dengan satu, ya bisalah beli HT POC yang hybrid. Jadi support untuk POC juga dan support dengan frekuensi FM baik analog maupun digital DMR. Nah, kayak gini nih contoh dalam penggunaan HT FM, radio FM atau radio analog atau kita sering menyebutnya radio angin. Nah, keunggulannya itu ya sangat mudah penggunaannya, hanya tinggal samain frekuensinya aja. Dengan HT lainnya kita udah bisa terkoneksi, dan HT FM ini nggak tergantung dengan sinyal GSM ya. Jadi kalau ada bencana atau ada segala macam yang bikin hilang sinyal GSM, nah HT radio FM ini atau radio angin ini masih bisa berkomunikasi gitu. Jadi keunggulan untuk radio FM itu ya seperti ini. Akan tetapi ya jangkauannya terbatas gitu. Kalau point to point direct antara HT ke HT itu ya paling jauh kalau di kota-kota seperti Jakarta ini yang padat, 1 kilo 2 kilo dengan power 5 watt itu juga paling udah susah gitu untuk dicapai. Tapi kalau mau jauh ya bisa pakai repeater. Nah, untuk bangun repeater itu juga kan membutuhkan infrastruktur yang sangat banyak ya, makan tempat dan makan biaya. Nah, tapi HT radio FM ini atau radio analog keunggulannya itu kalau sinyal GSM nggak ada, nah HT yang kayak gini tuh bisa digunakan. Jadi cocok banget ya HT radio FM analog ini untuk digunakan dan dapat diandalkan dalam kondisi apapun. Itulah keuntungan untuk radio FM analog yang menggunakan frekuensi. Lanjut di HT POC. Nah, untuk HT POC ini memang sangat mengandalkan koneksi dari GSM karena dia berkomunikasi menggunakan data. Jadi untuk keunggulan HT POC ini, kalau kita pakai HT POC ya dengan sinyal GSM, ya kan kita tahu sendiri tuh sinyal GSM itu terpancar luas ke seluruh penjuru negeri Indonesia. Nah, HT POC ini menjadi unggulan karena dia tidak membutuhkan perangkat infrastruktur seperti RPU yang digunakan oleh radio angin. Nah, ini kita kalau menggunakan platform gratisan ya kita jadi nggak usah investasi di server ya, jadi kita tinggal pakai aja layanannya dan ini bisa terhubung selama masih ada jaringan GSM. HT ini itu bisa terhubung kemanapun dan dimanapun, dibawa ke luar negeri juga bisa komunikasi dengan orang-orang yang ada di komunitas kita walaupun jaraknya itu ribuan kilometer. HT POC ini bisa menjangkau selama masih ada sinyal GSM atau jaringan data dari wifi-nya. Berarti begitu. Iya. Bagus, Om, suaranya juga bagus nih gitu. Pakai ini ya, PNC ya. Betul gak sih? Betul, yang ngetes PNC ya platformnya DIP Trunk. Sama Om, kita kan DIP Trunk juga nih pakainya. Ya Om, kalau bagus mah ya betul perangkat PNC 370 dari Hytera Om. Begitu Om Ferry pakai perangkat apa Om? Sama Om, kakaknya PNC 380 gitu. Sama suaranya enak ini di monitor. Silakan tuh ada Om Yayan. Ada Om Yayan di baratnya Jakarta. Silakan dicolek-colek. Begitu Om Derajat. Monitor oke. Ya Om Yayan, gimana Om Yayan, kedengeran nggak Om di barat Om? Monitor Om Derajat kedengaran menclang, tanpa angin, tanpa kantong kresek. Termonitor di Jakarta Barat, tepatnya Glodok, terdengar dengan jelas dan mantul gitu Om. Untuk pancaran balik dari saya gimana Om? Ya pancaran balik 55 Om.
Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk suara dari HTPOC sangat jernih. Ya, karena dia nggak pakai sinyal FM, nggak pakai sinyal frekuensi radio, tapi pakai data atau pakai ya data internet. Dan keunggulan HTPOC ini lebih aman, gitu. Nggak bisa disadap pakai scanner. Kalau frekuensi FM kan masih bisa kita kuping tuh, pakai radio scanner gitu. Jadi kalau untuk POC ini nggak bisa, untuk nyadapnya itu agak susah. Ya karena kan dia tertutup ya, nggak lewat jalur frekuensi dan harus koneksi ke server. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu untuk penjelasan secara singkatnya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman biar nggak salah beli nih, dipastiin dulu gitu. HTPOC dan HT analog dengan dengan frekuensi radio FM itu sebenarnya bisa nyambung gitu, bisa berkomunikasi kalau kita membuat interface gateway namanya. Nah, kalau misalnya nggak punya interface gateway atau nggak punya perangkat yang mendukung untuk koneksi antara HTPOC dan HT frekuensi radio FM, nah teman-teman tuh jangan salah beli. Ya kalau mau beli HT, usahain tanya dulu sama temennya itu frekuensinya apa dan pakai POC atau enggak. Dan kalau pakai POC juga platformnya apa, itu harus disamain juga supaya kita bisa komunikasi dengan mereka gitu. Jadi kesimpulannya, kalau kita itu mau beli HT, kita itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang dipakai sama teman-teman kita yang ada di lapangan atau yang ada di komunitas tertentu gitu. Kita samain, entah itu UHF atau VHF frekuensinya, entah itu dia pakai POC atau pakai P25 lah, atau pakai DMR atau pakai apa, itu kita harus sesuaiin itunya gitu, supaya kita tuh bisa komunikasi dengan mereka itu secara gampang dan kita beli barang juga jadi bisa kepake gitu, jadi nggak sia-sia ya. Soalnya banyak kejadian ya, temen-temen tuh beli HT tuh yang asal ya, beli POC tapi pengen disambungin ke WLAN, ya kan nggak bisa. Oke, sekian dulu untuk video kali ini ya, semoga video ini bermanfaat ya. Mohon maaf kalau videonya jelek atau penjelasan saya yang kurang baik gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis ya. Kalau suka rekan suka, kalau nggak suka dislike aja. Kalau mau nanya-nanya tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Kalau mau di subscribe channel ini ya udah boleh, tinggal pencet aja subscribe-nya ya, biar dapat update video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sekali lagi yang buat nonton ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.